Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayati dari kelas 13 Kimia Analisis A. Dengan nomor presensi 28, di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari soal yang telah Pak Iksan berikan dari tugas akhir materi manajemen industri. Untuk ke depan, saya akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama ada konsep variasi dalam produksi beserta contohnya. Yang kedua, penjelasan variasi umum dan khusus. Yang ketiga, konsep pengendalian kualitas dan bagaimana cara QC dapat mengurangi biaya serta meningkatkan kepuasan konsumen. Yang keempat, cara kerja control card. Dan kelima, penjelasan pembuatan control card X dan R serta P card. Untuk yang pertama, konsep variasi dalam produksi. Itu ketidakseragaman dalam proses produksi sehingga menimbulkan perbedaan kualitas produk. Dalam variasi tersebut, ada yang dapat ditoleransi dan tidak dapat ditoleransi. Variasi yang dapat ditoleransi itu biasanya variasinya berada pada batas kendali atau dalam range standar. Contohnya, di sini saya mencontohkan tentang standar diameter permen, misalnya 1,4 plus minus 0,5 atau 1,1 sampai 1,9. Ketika terdapat permen dengan diameternya itu 1,2, 1,3 sehingga masih diterima. Tetapi ketika terdapat produk permen yang diameternya hanya 0,5, maka harus dilakukan perbaikan proses produksi. Dalam konsep variasi produksi terdapat dua macam penyebab terjadinya variasi. Yang pertama ada penyebab variasi umum, dan yang kedua ada penyebab variasi khusus. Untuk variasi umum sendiri disebabkan random dan tidak bisa diidentifikasi. Hal ini tidak terhindarkan. Biasanya terkait dengan spesifikasi dan kemampuan mesin. Contohnya, perbedaan hasil produksi itu ada tetapi masih bisa ditoleransi. Hal ini dapat diatasi dengan menelusuri elemen dalam sistem dan hanya pihak manajemen yang dapat memperbaikinya, karena pihak manajemen yang mengendalikan. Sehingga dalam analisis dapat digunakan peta kontrol. Sedangkan untuk penyebab variasi khusus, itu terjadi karena penyebab yang dapat diidentifikasi dan mudah dihilangkan. Biasanya terkait dengan kesalahan setting, operator kurang kompeten, serta kerusakan mesin. Contohnya perbedaan produksi di luar batas toleransi atau di luar toleransi standar. Hal ini dapat diatasi dengan menemukan sebab adanya variasi yang tidak aktif dalam proses, tetapi yang pengaruhnya lebih kuat dalam proses. Selain itu, sebelum dilakukan proses produksi harus memiliki konsep pengendalian kualitas, di mana aktivitas untuk menjaga kualitas produk dapat dicapai sesuai perencanaan. Nah, karena produk yang dihasilkan berkualitas sehingga dapat membanjiri pasar lokal serta memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk itu, sebagai QC atau quality control untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan konsumen, maka dilakukan inspeksi atau pengambilan sampelnya itu dari awal sampai akhir itu harus diawasi. Agar tidak terjadi kesalahan. Selain itu, QC harus memiliki rancangan produk dan selalu membandingkan standar yang ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan yang signifikan. Maka tidak adanya produk yang cacat dapat meminimalisir kesalahan dan tidak membuang-buang biaya. Dalam konsep pengendalian kualitas itu terdapat teknik pengendalian kualitas dengan 7 tools. Salah satunya adalah check sheet atau lembar pemeriksaan, yang disebut juga dengan lembar yang dirancang sederhana berisi daftar hal-hal bertujuan untuk merekam data sehingga penggunanya tuh dapat mengumpulkan data dengan mudah dan tertata. Hasil dari check sheet tadi itu bisa direkap dan ditampilkan dalam histogram, Pareto chart, atau control card untuk memudahkan pembacaan dan analisis. Berikut adalah gambar contoh check sheet. Untuk cara kerja control card adalah mengendalikan proses agar berada dalam range yang diharapkan. Yang terakhir, saya akan bahas tentang pembuatan peta X dan R
serta cara menggambar grafiknya dalam Excel. Yang pertama tuh pembuatan peta X dan R tuh kita tentukan ukuran sampelnya dulu yang disebut dengan N, kemudian tentukan banyak sampel atau K, sedikitnya 20 sampel atau 20 subgroup. Yang ketiga, hitung nilai rata-rata dari setiap sampel yaitu X atau mean. Yang keempat, hitung nilai rata-rata seluruh X yaitu disebut dengan X bar. Yang kelima, hitung nilai selisih data terbesar dengan data terkecil dari setiap sampel yaitu range atau R. Yang keenam, hitung nilai rata-rata dari seluruh R yaitu X range. Yang ketujuh, hitung batas kendali dari peta kendali X. Itu terdiri dari UCL dengan rumus X plus A2 kali R, LCL sama dengan X minus A2 kali R. Yang delapan, hitung batas kendali untuk peta kendali R. Itu dengan rumus UCL-nya tuh D4 kali R, LCL sama dengan D3 kali R. Yang terakhir, setelah diketahui UCL dan LCL dari masing peta, selanjutnya dibuat grafik X bar dan X range. Sebelum kita membuat grafik, kita terlebih dahulu melihat datanya. Saya buka Word-nya terlebih dahulu. Untuk itu, di sini saya mengambil contoh dari pengambilan sampel baut. Dalam data tersebut, ukuran sampel atau N-nya itu sama dengan 6. Yang disebut ukuran sampel adalah ini bautnya. Pengambilan sampel bautnya itu ada 6 jenis. Terus untuk jumlah sampel atau K, itu yang tertera pada waktu pengambilan sampel, yaitu setiap jam itu diambil sebanyak 7 kali, dari jam 8 sampai jam 2 siang. Untuk itu kemudian kita mencari total atau jumlah dari X bar yang sebelumnya kita harus mencari X bar atau X rata-rata dari masing-masing pengambilan sampel setiap jamnya, dan nanti dijumlah dibagi jumlah sampel atau K-nya, itu didapat rata-rata X bar. Sedangkan untuk X range-nya tuh tinggal dikurangi saja, kemudian dibagi, kemudian jumlah semuanya, terus dibagi jumlah sampel atau K, disebut range. Untuk itu tinggal mencari peta kendali X dengan CL, itu disebut dengan X atau rata-ratanya tadi, dan sehingga langsung mencari UCL dan LCL. Setelah itu kita buat grafiknya dengan Excel. Untuk itu saya sudah membuat datanya. Saya tinggal ngeblok saja dengan cara blok, kemudian klik Quick Analysis, kemudian klik Card, pilih Line, jadilah X bar, grafik X bar. Sedangkan untuk range-nya juga tinggal blok saja, dan klik Quick Analysis, pilih Card dan pilih Line, jadilah X range. Setelah itu kita lanjut ke PowerPoint lagi. PowerPoint lagi. Selanjutnya kita bahas tentang pembuatan peta kendali P. Itu dengan cara tentukan ukuran sampel yang cukup besar, misalnya N-nya tuh lebih dari 30. Yang kedua, tentukan banyak sampel atau K, sedikitnya 20 sampai 25 subgroup. Yang ketiga, hitung untuk setiap subgroup nilai proporsi unit yang cacat, yaitu P itu sama dengan jumlah unit cacat dibagi ukuran subgroup.
Yang keempat, hitung nilai rata-rata dari P, yaitu P dapat dihitung dengan P sama dengan total cacat atau dibagi total inspeksi. Yang kelima, tinggal hitung batas kendali dari data kendali X. Untuk itu, kita melihat datanya terlebih dahulu di Word. Misalnya kita memiliki data seperti di atas dengan ukuran sampel yaitu N, ini jenis defeknya, kemudian jumlah sampel itu K, atau waktu pengambilan sampel, setiap jamnya, kemudian tinggal ditotal. Untuk totalnya tadi itu dilakukan observasi dengan ukuran sampelnya itu didapat dari ini berjumlah 250, misalnya di sini ada 258. Terus banyak produk cacat sudah diketahui dari total produk cacatnya. Kemudian didapat proporsi cacat itu sebagai berikut. Kemudian tinggal mencari UCL dan LCL dengan rumus P plus 3 akar P 1 min P per N. Sini didapat hasil seperti berikut. Dan pindah ke Excel dengan cara pembuatannya. Kita tinggal menyalin saja data yang sudah dihitung tadi dari observasi, ukuran, banyak produk cacat, proporsi, UCL, dan LCL. Untuk itu, dengan cara membuat grafiknya tinggal mengeblok dari proporsi, UCL, LCL, tetapi untuk total proporsi nya tidak boleh diikutkan karena nanti akan mendekati 1 dan grafiknya tidak akan jadi. Kita blok dan klik quick analysis, pilih card, pilih line. Jadilah grafik peta kendali P atau P card. Untuk itu sampai di sini saja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.